Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمين. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok Rasul mulia sebagai uswah hasanah bagi umat manusia. Semoga kita semua Allah mudahkan juga untuk menjadi umatnya yang setia mengikuti jalannya hingga akhir hayat kita. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita telah masuki hadis yang ke-18. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-haditsu al-thamin 'ashar, hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'd nusakh hasan sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan iringi suatu keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jemaah rahimakumullah, hadis yang mulia ini mengandung 3 kaidah dasar dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi seorang hamba dengan dirinya, dan berinteraksi seorang hamba dengan sesama manusia. Hadis ini mengandung wasiat yang sangat agung yang hendaknya seorang muslim memahaminya dengan baik dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wasiat yang pertama yang Nabi sampaikan kepada 2 sahabat beliau dan juga kepada kita semuanya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat takwa di sekalian merupakan wasiat yang sangat agung karena ia merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya. Bahkan wasiat ini tidak hanya disampaikan untuk umat Muhammad SAW saja, tapi juga umat-umat sebelumnya Allah wasiatkan mereka dengan takwa. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian yang Allah beri Alkitab, dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wasiat Nabi SAW pada seluruh umatnya. Suatu ketika para sahabat pernah meminta
pada Hasan agar disampaikan wasiat pada mereka. Maka beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Saya nasihati kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan demikian pula para ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa menyampaikan nasihat kepada mereka dengan wasiat takwa. Dan takwa, teman sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, di mana Allah menjelaskan tentang apa itu takwa, sifat orang yang bertakwa, kemudian keutamaan orang-orang yang bertakwa. Ini semua menunjukkan bahwa takwa itu merupakan derajat yang sangat tinggi yang hendaknya dicapai oleh seorang muslim. Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wasiat takwa merupakan wasiat yang sangat agung dan mulia untuk kita semuanya. Apa itu takwa di sekalian? Setiap Jumat khatib sering menyampaikan usikum taqwallah, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita merenungi apa itu hakikat takwa? Apa itu takwa? Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, atau hanya sebatas kita mendengar dan berlalu begitu saja? Ketika khatib mengatakan, saya wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah, rasanya biasa-biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, wasiat takwa itu wasiat yang menggetarkan jiwanya. Bahkan kalau dulu saya ketika ketemu orang-orang di Yaman, ketika seorang itu ittaqillah ya, bertakwa kepada Allah, itu mereka langsung merasa ada apa ini, merasa salah, ada yang besar. Tapi kalau mungkin sebagian kita biasa aja, ya bertakwa biasa. Karena itu wasiat yang sangat agung dan sangat tinggi levelnya, ya. Dan Nabi SAW ini mewasiatkan kepada sahabat mulia. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang paling paham tentang halal haram. A'lamus sahabah a'lamun bil halal haram. Beliau mengatakan sahabat yang paling paham tentang hal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi Nabi sampaikan pada mereka, bertakwalah kau pada Allah bima firman kau. Nah, at-taqwa, kata para ulama, dari kata waqa, yaitu wiqayatan, artinya menjadikan sesuatu pembatas atau benteng antara seorang dengan yang ditakuti. Ini secara makna bahasa. Kalau kita misalnya takut akan rasa dingin, maka kita membentengi diri dengan memakai jaket misalnya. Atau kita takut terkena duri, maka kita pakai alas kaki. Itu secara bahasa bagaimana wiqayatan, menjadikan antara kita dan yang kita takuti pembatas atau penghalang yang menyelamatkan kita dari hal yang kita takuti. Adapun makna takwa dalam istilah syariah, di antara yang kata ulama, an yaj'al insanu bainahu wa baina ghadabillahi wa iqabihi wiqayatan taqihi minhu. Seorang hamba menjadikan antara dirinya dan azab Allah atau siksaan Allah atau kemurkaan Allah pembatas benteng yang menghalang dia dari terkena hukum Allah, terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan benteng yang dimaksud itu adalah fi'lul awamir wa ijtinabun nawahi. Benteng yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itulah takwa. Ketika seorang itu berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan menjalankan semua yang Allah perintahkan, dia sedang berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Semakin dia sempurna dalam mewujudkan perintah Allah dan mendengar Allah, maka semakin tinggi level
takwa. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama atau ulama tabi'in yang oleh ulama lainnya dipuji tentang sebuah definisi takwa luar biasa. Itu definisi disampaikan oleh Farqun bin Habib, oleh seorang tabi'in, dan mengatakan at-taqwa huwa al-'amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. Takwa itu adalah beramal atau mentaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu atau dasar cahaya dari Allah, itu ilmu. Seseorang yang ingin melaksanakan perintah Allah, tentunya perintah itu harus dibangun di atas ilmu. Bagaimana mungkin dia akan melakukan satu perintah sementara dia tahu itu perintah atau tidak mengerti bahwa dia melakukannya? Maka di sini orang yang ingin bertakwa kepada Allah pertama dituntut untuk mengetahui apa itu perintah Allah agar dia bisa melakukannya. Al-amalu bi ta'atillah, dia melaksanakan perintah Allah. Ada nur min Allah, atas cahaya Allah itu, atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, raja'a thawabillah, dan dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan perintah atas dasar ilmu dan dia mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia menginginkan pujian dari orang lain. Bukan menginginkan agar dikatakan dia orang yang taat, orang yang alim, orang yang dermawan. Dia yuridu thawaballah, raja'a thawabillah. Dia berharap dari apa yang dikerjakan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, wa tarku ma'siyatillah ala nur min Allah khifata 'adabillah. Dan dia meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah itu berupa ilmu, dan dia takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menuntut kita untuk mengetahui apa saja larangan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang haram, agar apa? Agar kita jauhi. Karena kata para ulama, kaifa yattaqi man la ya'rifu ma yattaqi. Bagaimana seorang itu akan bisa menghindari sesuatu yang harus dihindari sementara tidak tahu apa yang harus dihindari? Maka takwa ini menuntut kita untuk terus belajar, mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan. Kewajiban kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Itulah tanda takwa. Ketika seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap perintah Allah yang wajib dan menghindari semua yang haram, maka dia telah berada di level takwa yang luar biasa. Semakin baik ketaatannya, semakin sempurna ibadah kepada Allah, maka semakin tinggi level ketakwaannya. Oleh karena itu, wasiat ini wasiat yang sangat agung, yang hendaknya kita membekali diri dengannya. Allah perintahkan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Dalam kehidupan ini jemaah sekalian, kita mau safar, kemana pun kita butuh berkah. Ayat ini berkaitan dengan haji. Orang-orang yang berangkat haji, Allah perintahkan wa tazawwadu, berbekal kalian. Karena perjalanan haji itu perjalanan jauh dari zaman sekarang, dari Indonesia jauh. Maka berbekallah, dan bekal yang dibutuhkan ketika berhaji. Tapi katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ingat, takwa bekal yang paling sempurna, bekal yang terbaik itu bekal takwa. Bekal takwa. Artinya, kalau bekal sifatnya yang duniawi, kita hanya butuh ketika kita di dunia. Tapi bekal takwa itu adalah bekal yang akan menyelamatkan kita menuju perjalanan akhirat kelak. Perjalanan kita di dunia menuju kematian terbatas. Nabi katakan usia umat beliau itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit dia melampauinya. Setelah itu masuk ke alam kubur, itu perjalanan yang panjang. Dari situ sampai hari kita panjang sekali.
Sehingga kita butuh bekal selama hidup kita untuk menempuh jalan dunia sampai mati dan meneruskan setelah kematian sampai surga. Itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan. Makanya takwa itu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang bertakwa, maka itu luar biasa. Pahala janji Allah di Al-Quran untuk orang bertakwa sangat luar biasa. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'nab. Sesungguhnya orang bertakwa itu keberuntungan, kemenangan, surga ya Allah janji untuk mereka. Dan harus mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi takwa yang Nabi perintahkan itu bukan hanya takwa pada kondisi tertentu saja. Lagi di masjid, masya Allah, takwa. Lagi di tengah keramaian, takwa. Lagi sendirian, takwa juga. Tidak ada orang yang mengingatkan kita, takwa juga. Jangan sampai takwa kita hanya ketika ada orang yang mengingatkan kita, masya Allah, luar biasa, cuma itu maksiatan. Tapi kadang ketika manusia menyendiri di kamarnya atau berada di tempat yang tidak ada orang yang mengenal dirinya, ada orang yang melakukan yang haram, meninggalkan kewajiban. Makanya yang Nabi tuntut di sini itu, yang Nabi wasiatkan, bertakwa dimanapun kita berada. Kapanpun itu, takwa berlaku ketika sendirian maupun ketika keramaian. Ini takwa yang sempurna. Kalau kita sudah mampu menjaga diri ketika kita dalam kondisi sendirian, maka itu pertanda level takwa kita semakin meningkat. Tapi ketika kita takwa hanya ketika ada orang yang kita masih bisa menjaga diri, tapi ketika kita menyendiri, kita terjatuh, itu pertanda bahwa iman kita, takwa kita masih bermasalah, perlu terus ditingkatkan. Dan tidak ada yang sempurna yang Mas lihat. Kita akan berjuang untuk mempertahankan takwa kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini di wasiat yang kedua beliau sampaikan sallallahu wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutkan satu keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita sadar ya Mas Yania, dan kita harus tahu itu manusia ketika tidak ada yang sempurna. Pasti dia terjatuh dalam kesalahan, kemaksiatan, dan itu Nabi telah sampaikan secara tegas. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah, dan yang terbaik adalah yang segera bertaubat. Jadi jatuh ke dalam dosa itu tangannya Allah kita dan manusia. Tapi ingat, yang Allah ingin ketika seorang terjatuh itu dia segera bertaubat. Allah berfirman di Qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai hamba-hamba, ini Allah yang sampaikan, wahai para hambaku, kalian itu berbuat salah siang malam. Siapa yang sampaikan ini? Allah sang pencipta hamba. Allah sangat paham bahwa hamba-hamba yang dia ciptakan itu tidak sempurna kondisi mereka. Pasti mereka terjadi kemaksiatan. Maka Allah katakan, fastaghfir ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya kata Allah mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohon ampun padaku, niscaya aku ampuni kalian. Hadis ini ya Mas kalian, Nabi wasiatkan kepada kita semuanya agar ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kesalahan, maka segera ikutkan dengan al-hasanah, kebaikan. Apa kebaikan yang maksud itu? Hadis ini ya Mas kalian semakna dengan ayat di Al-Quran. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Para ulama menjelaskan bahwa hasanah yang Nabi maksudkan ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama, hasanah adalah taubat. Dan taubat ini merupakan hasanah kebaikan yang sangat agung. Dan kita tahu bahwa dosa seorang hamba itu imma dia itu dosa besar atau dosa kecil. Ketika dosa besar itu terjadi, maka yang dituntut adalah taubat. Harus bertaubat. Ingin terhapus dosa besar, caranya taubat. Dan ini kebaikan yang sangat agung. Makanya ketika seorang berbuat dosa besar itu, maka jika dia ingin terhapus kebaikan yang harus dia kerjakan, taubat. Karena hanya taubatlah yang akan menghapus dosa besarnya. Bismillah ta'ala. Taubat itu ada syaratnya. Dia harus menyesali perbuatan dosa. Kemudian dia meninggalkan dosa tersebut. Ketika orang bertobat, dia tidak menyesal, malah dia menyimpan kebanggaan. Itu bukan taubat sebenarnya. Atau dia taubat lisannya, tapi dia masih lanjut dosanya. Itu bukan taubat sebenarnya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Tekad. Jadi dia sudah berazam, berpunya keinginan yang kuat, dia tidak akan mengulangi dosa itu. Itu syaratnya. Tapi kalau suatu saat nanti dia lemah lagi imannya, ternyata jatuh lagi, maka taubat lagi. Jadi syaratnya itu bukan tidak boleh mengulangi, tapi dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata terulang lagi, karena syaitan menggodanya, bisa imannya lemah, sehingga dia jatuh lagi, maka kata ulama, taubat pertama itu sah, maka dosa yang berikutnya itu maka dia butuh taubat berikutnya, butuh taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Begitulah kehidupan kita. Perbaiki, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampun Allah. Allah menyuruh surat Az-Zumar ayat 3. Qul ya ibadi, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Boleh, mungkin dosa apa yang dia kerjakan. Allah berkata, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa dengan cara taubat. Sebesar apapun dosa sang hamba, jika dia kembali kepada Allah, bertobat padanya, Allah ampuni dosa. Jika dosa itu berbeda hak hamba ke manusia, satu ditambah syaratnya. Kembalikan hak orang yaitu dengan hak harta dan misalnya. Minta maaf jika itu berkaitan dengan mungkin kehormatan atau mungkin pernah menceranya, menggibahnya, minta maaf, itu baru taubatnya sempurna. Kalau tidak, maka taubatnya masih belum sempurna. Ini jika dosa besar. Ada pun dosa kecil mas sekalian, dan dosa kecil itu dosa yang sangat sulit untuk dihindari. Hampir setiap hari, setiap malam, setiap kita terjadi dosa tanpa kita sadari. Karena itu, satu rahmat Allah Taala untuk kita, Allah menjadikan amal-amal soleh itu sebagai penghapus dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil mas sekalian, dia bisa terhapus, tergugurkan dengan amal-amal soleh kita. Al-hasanat saya taubat. Kalau taubat itu semua menghapus, yang besar ke yang kecil. Tapi ketika dosa kecil itu terjadi, maka amal-amal solehnya, sholatnya, puasanya, apapun amal soleh itu, sedekahnya, itu akan menjadi sebab terhapusnya dosa kecil. Maka hadis ini, ketika dia mengatakan wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, ikutkan keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Maksudnya jika keburukan itu berupa dosa besar, maka hasanah kebaikan yang dibutuhkan adalah taubat.
Tapi jika itu keburukan itu perbuatan dosa kecil, maka hasanah itu mencakup semua bentuk kebaikan. Salat penghapus dosa-dosa kecil, puasa penghapus dosa-dosa kecil, zikir, azkar, sapa masa juga tidak utamanya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dirinya, waspada, karena kita punya hak untuk menjaga diri kita dari keburukan. Kita dituntut untuk mentarbiyah, mendidik diri kita agar berada jalan lurus, karena senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak jiwa atas kita. Ketika kita menyimpang, ketika kita melenceng, maka kita perlu segera luruskan itu, segera taubat, ajak dia untuk kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat yang kedua yang sangat agung dan mulia. Perintah agar seorang itu segera kembali kepada Allah ketika terjatuh dalam kemaksiatan. Dan selagi kita itu hamba yang lemah, gampang terjebak dalam dosa, paling menang dosa-dosa kecil. Maka pesan Nabi SAW, segera ikutkan perbuatan buruk itu dengan amal kebaikan. Kemudian bagian yang ketiga, wasiat yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang hasan. Ya, ini kaidah umum. Bagaimana seharusnya seorang muslim itu bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala, maka interaksi itu dibangun di atas takwa. Kalau kita berinteraksi dengan jiwa kita, maka kita berinteraksi dengannya, kita ajak dia untuk senantiasa tunduk pada Allah dan ketaatan. Jika dia menyimpang, segera ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dan memperbanyak amal-amal ketaatan. Nah, ketika kita berbicara interaksi dengan manusia, maka Nabi berikan satu kaidah dasar yang sangat agung. Jika seorang muslim bergaul dengan atas dasar ini, maka akan mendapatkan keutamaan yang agung, yaitu bergaul atas dasar dengan cara akhlak yang mulia, berakhlak mulia dengan manusia. Dan Islam yang sekalian, akhlak mulia itu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan salah satu tujuan Nabi itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di zaman jahiliyah, apakah mereka punya akhlak yang mulia? Zaman jahiliyah ada. Mereka di antara sifat mereka yang paling masyhur itu suka memuliakan tamu. Itu dari mereka luar biasa dermawannya, pokoknya luar dahsyat, terkenal menyambut mereka itu aja. Makanya Nabi mengatakan inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Mereka kata menyempurnakan artinya apa? Sudah ada, cuma masih ada masalah, belum sempurna. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu, sehingga akhlak di zaman jahiliyah yang baik itu dilanjutkan di Islam, dilestarikan. Tapi akhlak memuliakan itu di Islam dianjurkan. Maka Islam datang untuk memperbaiki akhlak yang baik, sehingga akhlak itu pun memiliki kedudukan yang tinggi. Nabi mengatakan, inna min ahabbikum minni ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya di surga nanti denganku, ahasinukum akhlaq, orang yang terbaik akhlak di antara kalian. Jadi akhlak baik itu akan disebab mendatangkan cinta Rasul dan dekat tempatnya di surga nanti. Nabi pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan orang ke surga. Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini di antara hadis
yang menunjukkan bahwa akhlak mulia itu memiliki kedudukan yang tinggi dan pahala dan keutamaan yang sangat agung. Dan akhlak yang mulia jemaah sekalian adalah akhlak yang diajarkan dalam Islam, yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW Allah sebutkan di Al-Qadr, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita ingin mempraktekkan akhlak yang mulia itu, maka lagi Sallallahu Alaihi Wasallam baca hadis beliau, seperti apa beliau berinteraksi dengan manusia, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya. Beliau praktekkan semua akhlak. Maka pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta, ditanya bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Jawabnya singkat, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya perintah untuk berakhlak mulia di Al-Quran Nabi aplikasikan, Nabi terapkan, Nabi amalkan, Nabi hiasi dengan akhlak yang mulia. Maka sungguh luar biasa akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak kepada manusia itu banyak cabangnya. Dia mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dari manusia dengan akhlak yang baik. Ini kaidah umum sekali. Maka manusia yang paling berhak untuk kita berakhlak mulia dengannya adalah kedua orang tua kita. Mereka memiliki derajat yang paling pertama dalam hak untuk memberikan sikap terbaik, berakhlak mulia kepada mereka. Islam menuntut itu. Bahkan banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan sang anak untuk berakhlak baik kepada orang tuanya. Sampai-sampai Allah mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan katakan kepada keduanya dia kata atau intens misalnya yang bukan enggak suka. Kata itu aja enggak boleh. Apalagi menghardiknya, apalagi memarah dan seterusnya. Hanya kata enggak boleh. Menunjukkan bahwa hak kedua orang tua itu sangat besar sekali. Maka hendaknya kita perhatikan bergaul dengan mereka, bergaul yang baik sesuai yang diperintahkan. Juga yang berikutnya akhlak kita kepada keluarga kita, anak-anak kita. Berikutnya yang kedua, orang tua, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka orang general yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ketika kita bergaul dengan orang luar, dengan teman kantor kita, dengan teman kerja kita, Masya Allah, senyum, ramah, kata-katanya diatur dengan rupa. Tapi ketika bersama keluarga di rumah, kata-kata kotor keluar, senyumnya berat, sikap buruknya sering terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus perhatikan akhlak kita dan keluarga harus lebih baik. Bahkan Nabi menjadikan standar orang baik itu dengan bagaimana dia dan keluarganya. Dia mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya dengan keluarganya. Jadi di pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang baik itu bukan orang yang baik ketika dia berinteraksi dengan orang luar. Itu mungkin bisa dia, kenapa? Mungkin dia bertemu sebentar, 2 jam, 3 jam, 8 jam, sebentar. Tapi dengan keluarga itu setiap hari, sering dan berkelanjutan, puluhan tahun bahkan. Sehingga itu akan muncul sikap-sikap yang jika dia orang baik, dia akan berinteraksi dengan baik. Makanya mengatakan khairukum jadi yang terbaik dengan kalian itulah yang terbaik dengan keluarganya. Wa ana khairukum bi ahli. Dia mengatakan dan saya orang yang terbaik dengan keluarganya. Akhlak kepada keluarga. Terus siapa lagi?
akhlak kepada kerabat kita, mereka punya hak, mereka lebih berat pada yang lainnya. Juga tetangga kita, bagaimana akhlak kita dengan tetangga kita? Dan itu jemaah sekalian, diajar manusia yang punya hak besar atas saudaranya se-Islam. Maka dalam hadis kita udah pernah bahas di hadis sebelumnya tentang tetangga, itu luar biasa. Bahkan Nabi bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tidak menyembah. Sahabat berkata, siapa bersumpah? Sampai kau bersumpah 3 kali, dia tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Dia mengatakan, qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Itu orang-orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguan. Ini sikap tidak baik dengan tetangga, terancam dia imannya, tanda imannya bermasalah. Bahkan saya pernah sampaikan juga, saya pernah mendengar seorang ditanya, ya Rasulullah, bagaimana si fulana, seorang wanita yang sholat malamnya Masya Allah, puasa sunnahnya Masya Allah, sedekahnya juga luar biasa banyak. Ini sunnah Pak, sholatnya qiyamul-lail, qiyamul-lail Masya Allah, puasa sunnah luar biasa, sedekah juga banyak, semua sunnah itu. Jangan yang wajibnya, yang sunnah dia kerjakan apa yang wajib. Tapi ada masalah pada mereka yang bertanya, ghairu annaha tu'dhi jirana bilisaniha. Tapi masalah ini perempuan suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ada yang buat begitu? Rajin ibadah kepada Allah, tapi hubungan dia dengan manusia tidak baik. Lisannya sangat tajam, kejam. Ngomong itu pedas, nyakiti. Itu ada orang begitu. Nah, kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk penghuni neraka. Alhamdulillah. Bayangkan sekalian. Karena sebab dia sikapnya tidak baik dan tetangga, membuat dia terancam neraka. Padahal dia orang yang rajin ibadah pada Allah. Makanya kita perhatikan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana seorang hamba itu baik dengan Allah, tapi juga Islam memerintahkan kita agar dia menjaga hubungan dengan manusia. Hadis ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan masalah ibadah mahdoh, ibadah hanya untuk Allah, tapi juga ibadah berupa interaksi yang baik dengan sesama manusia. Itu pun ibadah, amal mulia, bahkan menjadi ciri kebaikan orang hamba yang baik bergaul dengan saudara-saudaranya seiman. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergauli dengan sikap yang baik atau akhlak yang mulia. Ini wasiat yang sangat agung yang hendaknya kita terapkan dalam kita bergaul dengan sesama manusia, dimulai dari orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan juga kaum muslimin secara umum. Mereka semua berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kalau kita ingin tahu seperti apa nanti kita itu berinteraksi dengan sesama sahabat beliau, antara sahabat beliau, bahkan ketika beliau tersakiti pun beliau menyikapi dengan sikap yang sangat luar biasa, indah sekali. Pernah saya sampaikan ketika seorang Arabi yang datang pada beliau langsung menarik selendangnya yang berbekas, asal berbekas di lehernya, saking kencangnya tarikan si Arabi itu, orang Arab Badui, dan dia mengatakan, ya Muhammad, murni min ma'dillahi aidan. Ya Muhammad, berikan hartamu, berikan harta yang Allah titipkan, berikan harta Allah yang Allah titipkan padamu. Ini bayangkan orang Arab Badui maklum, tinggal di pedalaman, akhlaknya kasar, jauh dari ilmu, sehingga sikapnya pun kasar, itu wajar. Ketika itu, sahabat melihat tindakan yang sangat tidak baik. Bayangkan seorang nabi ditarik selendangnya oleh seorang Arab Badui, Arab Perusinan. Tapi sang nabi yang mulia, yang Allah katakan innaka la'ala khuluqin azim, berakhlak yang mulia, beliau melihat sang Arab itu dan tersenyum. Senyum
menunjukkan dia tidak marah. Kemudian memerintahkan sahabat untuk memberikan apa yang dia minta. Ini sikap luar biasa. Ini sikap memaafkan. Ini bagian dari akhlak yang mulia juga. Makanya Islam itu akhlak-akhlak yang kita praktekkan itu banyak sekali. Sederhana misalnya Nabi mengatakan, la tahqiranna min ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan kebaikan walaupun kecil, walau hanya dengan wajah sumringah, ceria, tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim. Itu bagian dari akhlak. Ya, interaksi itu begitu, bertemu dan wajah yang ceria. Ya, dan itu bagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi jamaah sekalian, hadis yang mulia ini mengandung 3 kaidah umum dalam berinteraksi. Yang pertama, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas takwa, dan berinteraksi kita dengan diri kita sendiri itu dengan mengajak dia untuk tetap tunduk pada Allah, dan jika dia menyimpang, dia terlibat kemaksiatan, maka segera dia ajak untuk bertaubat dan ajak dia untuk memperbanyak ketaatan. Dan yang ketiga adalah kita berinteraksi di manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga kaidah ini sangat kita butuhkan dan sangat dianjurkan dalam Islam agar seorang itu memiliki sikap atau memiliki prinsip yang agung ini dan diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Terakhir kita ambil faidah hadis, mimma yustafadu min hadis, di antara faidah yang bisa kita petik yang pertama, kamalun nusri Rasul sallallahu alaihi wasallam ummati, sempurnanya kasih sayang Nabi kepada umatnya sehingga beliau memberikan nasihat kepada umat beliau agar mereka bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, dan 3 wasiat yang agung ini. Yang kedua, al-amru bitaqwallahi fi jami'il ahwali wal amkinati wal azman. Perintah bertakwa kepada Allah di segala kondisi, tempat dan waktu. Ittaqillaha haitsuma kunta, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi kita, jaga takwa. Lagi ada kemudahan, takwa. Lagi sulit, takwa. Lagi senang, takwa. Lagi kondisi marah, takwa. Jaga takwa dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita, takwa harus menjadi prioritas kita. Yang ketiga, al-haddu an ittiba'i sayyi'ati bil hasanat. Yang ketiga, anjuran untuk mengikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang keempat, annal hasanat tamhu as-sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kebaikan berupa taubat akan menghapuskan semua dosa yang besar apalagi yang kecil. Adapun kebaikan selain taubat, seperti sholat, puasa yang misalnya, maka hanya dapat menghapus atau menggugurkan dosa-dosa kecil saja. Yang kelima dan terakhir, al-haddu ala mukhalafatin nas, ala mukhalafatin nas bil akhlaqi al-hasanah. Anjuran untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Allahu a'lam, demikian yang disampaikan. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Allahu a'lam. Ada yang disampaikan? Atau sudah cukup ya? Karena ini sudah kita terapkan semua ya. Yang bertakwa, insya Allah ya. Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan menambah ilmu kita, menambah motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa dan yang berakhlak mulia, dan dengan juga bertaubat jika kita tidak dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.